Nah, di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya, yaitu dari detik.com. Zulkifli Hasan klaim Jokowi sudah bergabung ke PAN. Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN, udah gak yang lama, ribut terus, kata Zulhas. Wah, benarkah ya? Yaitu Presiden Joko Widodo saat ini bergabung ke PAN. Ya, kalau memang benar-benar bergabung ke PAN, wah berarti ya harusnya kan sebelum bergabung ke PAN kan mundurkan diri di partai yang lama. Seharusnya seperti itu. Ya pasti kemungkinan kalau misalnya di sini Presiden Joko Widodo bergabung di PAN, pasti juga ada gejolak ya, kemungkinan di internal PDIP. Bahkan pada waktu lalu juga ada berita yang menyebut Presiden Joko Widodo masih menjadi kader dari PDIP. Ya tetapi entah di sini tiba-tiba Zulkifli Hasan klaim Jokowi sudah bergabung ke PAN. Nah di sini saya bahkan juga penasaran ya, kira-kira seperti apa ya beritanya di sini. Tiba-tiba Zulhas klaim Jokowi gabung ke PAN. Nah di sini Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas mengklaim Presiden Joko Widodo sudah bergabung dengannya di PAN. Menteri Perdagangan itu menyebut partai lama Jokowi selalu ribut. Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN, udah nggak yang lama, ribut terus, ujarnya dilansir Detik Bali pada Sabtu 9 Desember. Ya seharusnya kalau menurut saya daripada pindah ke PAN lebih baik ya bergabung ke PSI. Apalagi PSI juga mempunyai jargon partai dari Presiden Joko Widodo, partainya Presiden Jokowi, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini kok malah bergabung ke PAN. Nah, di sini memang perlu ya diklarifikasi oleh Presiden langsung. Ya kemungkinan beberapa hari ke depan pasti akan ada klarifikasi lebih lanjut dari yang bersangkutan. Ya pasti bisa ditebak ya jawaban dari Presiden Joko Widodo. Loh, kok tanya saya? Ya tanyakan saja ke Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Kurang lebih seperti itu. Di sini kemudian Zulkifli menyindir partai lama Jokowi yang selalu marah-marah. Menurut dia, partai terdahulu Jokowi berbeda dengan PAN yang selalu riang gembira. Ya joget-joget kemungkinan ya. Kita mau suka yang marah-marah apa suka yang gembira? Mau yang gembira atau yang marah-marah, lanjut Zulhas yang disambut dengan teriakan gembira oleh para kader PAN. Zulhas sempat berjoget ria bersama kader dengan dendangan lagu PAN-PAN. PAN itu nggak ada marah-marah, nggak ada. Yang ada itu gembira. Ada juga partai yang suka marah-marah. Kita nggak gembira hangat, mencintai satu dengan yang lain dan membantu yang lain, lanjutnya. Nah di sini sangat lucu sekali ya, padahal pada waktu lalu juga berada di oposisi. Tetapi setelah saat ini Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai menteri, wah menurut saya sudah puji-pujiannya menurut saya bahkan setinggi langit ya. Ya sangat lucu sekali. Memang dimana pada waktu lalu yaitu partai-partai oposisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini bergabung dan bahkan juga sering memuji-muji dari Presiden Joko Widodo, dan dari partai-partai koalisi yang dulu ya seolah-olah ditinggal ya, kemungkinan seperti itu. Bayangkan pendukung-pendukung Presiden Joko Widodo di 2 periode mulai 2014 hingga 2019. Di situ bahkan merasa kecewa ya, Presiden Joko Widodo saat ini sudah berada di jalur yang kurang tepat. Bahkan juga dibolak-balik oleh para pendukung-pendukung dari Pak Prabowo misalnya, bahwa pendukung-pendukung Jokowi di situ ya seharusnya tetap mendukung Jokowi dan lain sebagainya. Ya, memang dari fenomena yang terjadi ya setelah putusan dari MK lah. Di situ pendukung dari Presiden Joko Widodo seolah-olah protes di situ. Ya, memang protes, apalagi yang meloloskan Gibran itu adalah paman dari Gibran sendiri dan adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Maka di sini memang ada skenario yang terstruktur di sini. Jadi pendukung-pendukung Presiden Joko Widodo saat ini juga terpecah. Ada yang mendukung Ganjar Pranowo dan ada yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Jadi di sini kondisi perpolitikan saat ini memang sangat wow sekali dan bahkan sulit diprediksi. Nah dari sini saya penasaran, kira-kira di sini yaitu ketika Zulkifli Hasan mengklaim Jokowi sudah bergabung ke PAN, kira-kira banyak yang percaya atau tidak dari komentar-komentar di sini. Nah, saya jadi penasaran juga. Di sini dari Adi Purwan, kayaknya benar nih Jokowi pindah ke PAN. Betapa muak apa yang dipertontonkan keluarga Jokowi sangat-sangat tidak beretika. Bisa jadi benar kata Ketua BEM UGM Gibral. Jokowi sangat pegang falsafah Jawa, yaitu kekuasaan adalah nomor 1, sedangkan etika nomor 2. Golkar pakai Gibran untuk dongkrak suara. Partai Amanat Nasional pakai Joko Widodo
untuk dongkrak kecilnya perwakilan di DPR RI. Bukan kerjanya yang kalian andalkan kader partai karbitan jadinya. Udah bener Jokowi tinggalkan partai rakus. Kalau beneran Amin Rais makin dongkol nggak sih? Partai yang 2014 dan 2019 tidak mendukung Jokowi lalu dapat kursi menteri. Sekarang muja-muji. Ya memang. Di sini memang partai-partai yang dulu yaitu menjadi oposisi pada 2014 dan 2019 ketika saat ini mendapat kursi menteri, ya puja-puji sudah dikeluarkan ya jurus jitunya. Memalukan, partai-partai ini main comot kader lain waktu 2014 dan 2019, bahkan gak bantu dan gak lawan segala serangan kepada Pak Jokowi dan keluarga. Sekarang seperti yang paling berjasa. Ya kalau kita ingat pada 2014 dan 2019 itu partai yang paling berjasa menurut saya ya PDIP. Itu pasang badan loh dari fitnahan, dari serangan hoax kepada Presiden Joko Widodo. Ya siapa lagi kalau bukan partai PDIP. Tetapi saat ini kalau memang berita ini beneran, wah menurut saya memang sangat-sangat di luar dugaan sekali ya. Padahal menurut saya yang berjasa, yang terdepan membela Presiden Joko Widodo dari serangan, fitnah, hoax dan apapun itu memang dari pendukung-pendukung militan dari Presiden Joko Widodo yang saat ini sudah ditinggalkan. Ya termasuk yang paling berjasa adalah dari PDIP. Bayangkan Adian Apitupulu itu juga sudah pasang badan sampai sangat keras sekali. Tetapi apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo jika benar-benar pindah ke PAN, wah sangat disayangkan sekali ya. Di sini emang kalau sudah lengser masih punya power ya. SBY aja yang dulu berkualitas lengser ya, please kok. Ini seolah-olah yang ditempelin Jokowi PD akan jadi besar. Cuy, pengakuan begini kalau nggak ada yang diincer, ya ada yang ditutupi. Yang bukan jalan sehingga berhasil jadi wali kota Solo, yang jadi dasar awal mulusnya karir politik Pak Jokowi sehingga jadi presiden 2 periode adalah PDIP. Etika sebagai yang berbudaya Jawa dikemanain. Tapi ya inilah dunia politik, ambisi lebih tinggi daripada etika. Jokowi berani gak ngembalikin kata PDIP awok-wok satu keluarga kok memalukan. Bagus keluarga segera dari PDIP. Sudah muak dengan kalian. Ya pada waktu lalu memang pengakuan dari Adian Apitupulu khususnya ya. Di situ bahkan ketika Presiden Joko Widodo ingin menjadi wali kota Solo juga diberikan rekomendasi oleh PDIP, dan bahkan menjadi gubernur DKI juga diberikan rekomendasi oleh PDIP, dan menjadi presiden juga diberikan, dan bahkan juga sudah dideklarasikan oleh PDIP di periode pertama, periode kedua. Dan di sini juga pada waktu lalu ketika Gibran ingin menjadi wali kota Solo juga diberikan rekomendasi oleh PDIP. Jadi menurut saya di sini kurang apa dari PDIP ya? Jelas lah kalau bukan dari PDIP, Presiden Joko Widodo dan Gibran juga tidak mungkinlah menjadi wali kota dan juga presiden. Ya memang sih semuanya dari suara rakyat yang menentukan, tetapi kan yang memilih, yang mendeklarasikan kan yang terlebih dulu adalah partai. Menurut saya seperti itu ya. Tetapi memang kondisi perpolitikan saat ini sangat sulit ditebak. Kalau sudah jadi presiden masih jadi rebutan kah beliau? Kalau SBY masih ada di Demokrat, mending. Nah kalau Pak Jokowi, misal Prabowo Gibran menang, oke lah beliau mungkin masih diperhitungkan. Nggak kebayang kalau seandainya kalah. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.